Ya kan anak, struktur teks cerpen ini sebenarnya mirip dengan struktur ini ya, struktur fabel, struktur apa namanya, teks novel dan lain sebagainya. Jadi struktur ini biasa kita kenal dengan istilah alur ya. Ini biasa kita kenal dengan istilah alur. Jadi bukannya itu alur saat ya, ini memang alur ya. Jadi struktur teks cerpen itu berupa alur. Masku pedot-pedot ya Pak ya. Jadi struktur teks cerpen itu berupa alur cerita itu sendiri. Jadi diawali dengan orientasi, terus dilanjutkan dengan komplikasi, terus kemudian ada resolusi. Nah, pada bagian orientasi ini bagian yang pertama kali dilihat gitu ya, yang kita baca ini. Di situ ada pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan situasi. Ini, ada tokoh, pengenalan tokoh. Tokohnya siapa? Pengenalan latar. Dia hidup di mana, tinggal di mana. Latar situasi, situasi yang sedang dialami apa. Latar suasana di kampungnya bagaimana. Latar tempat tinggalnya seperti apa, di mana, di kota atau di desa. Tinggal di flat, apartemen, atau di perkampungan, atau di stand kali gitu ya. Juga ada latar waktu, terjadi kapan, latar zaman, latar sosial, dia hidup sebagai apa, sebagai gelandangan kah, atau sebagai polisi, atau sebagai pejabat publik, diperkenalkan di situ. Terus juga digambarkan ada sebuah harapan atau impian. Jadi pada bagian pengenalan ini ada gambaran harapan sama impian. Karena nanti harapan atau impian tokoh ini yang akan dimainkan pada tahap selanjutnya, yaitu konflik. Jadi digambarkan dulu tokohnya siapa, dia seperti apa, bagaimana, tinggal di mana. Terus kemudian dia punya impian apa, gitu. Dia punya impian apa. Ini, dia punya impian apa. Nah, terus kemudian pada tahap selanjutnya impian itulah yang dipermainkan. Impian itulah yang nanti akan mengalami komplikasi, sebenarnya gitu. Mengalami komplikasi. Nah ini. Munculnya sebuah masalah yang menghalangi dia untuk mendapatkan impiannya. Jadi konflik itu intinya masalah. Intinya masalah. Cobaan lah gampangannya, cobaan. Cobaan dari apa namanya? Tujuan dia untuk meraih impiannya tadi itu. Jadi konflik ini ada banyak, berulang-ulang ya, berkali-kali, sampai terakhir ada konflik yang paling besar ya. Konflik paling apa namanya? Puncak, yaitu disebut klimaks. Konflik yang paling puncak, paling besar disebut klimaks. Nah, pada klimaks inilah biasanya apa namanya? Muncul sebuah apa istilahnya? Ada putus asa di situ. Pada bagian klimaks ini biasanya ada putus asa. Ada putus asa, hilang harapan. Ada kesedihan berat. Ada kegagalan. Biasanya ada itu. Itu ciri khasnya, ciri khas klimaks ada itu. Nah, terus kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap resolusi. Nah, pada tahap resolusi ini adalah penyelesaian, ada penyelesaian. Penyelesaian
Yang penyelesaian ini ada macamnya ya. Penyelesaian ini ada macamnya ya. Penyelesaian ini ada macamnya. Pertama ada happy ending ya, atau akhir bahagia. Yang kedua ada akhir tragis. Ya. Terus yang ketiga ada akhir menggantung. Akhir menggantung itu akhir tidak jelas. Nah, ini gambarnya ya. Jadi pertama pada bagian pengenalan. Pada bagian pengenalan, ya. Di sini ada yang namanya tokohnya siapa gitu ya. Tokoh siapa. Terus kemudian ada harapan besar ya, harapan atau impian. Terus kemudian mengalami konflik yaitu halangan terhadap impian ya. Halangan terhadap impian. Halangan terhadap impian. Terus setelah itu juga ada penyelesaiannya ya, walaupun ada halangan tetap ada penyelesaian itu penyelesaian masalahnya selesai gitu. Jadi apa yang menghalang itu selesai, masalah selesai, ada penyelesaian, ada penyelesaian. Ada halangan, ada penyelesaian. Habis itu ketemu lagi ya, ketemu lagi yaitu halangan juga. Ini ada dua ya, ada banyak ya, bisa berkali-kali. Ada halangan lagi, ya. Ada halangan lagi. Terus ada penyelesaian lagi. Ini berulang-ulang. Jadi gampangannya itu begini. Jadi gampangannya itu gambarnya. Jadi ada impian. Ketemu dengan masalah. Terus kemudian ada penyelesaian masalah. Terus ketemu lagi dengan masalah. Ya terus setelah itu selesai juga. Ya. Dan seterusnya. Masalah selesai, ada masalah lagi, selesai lagi, ada masalah lagi, selesai lagi, yaitu itu namanya komplikasi itu seperti itu ya. Hingga sampai pada permasalahan puncak yang paling besar, yaitu klimaks. Ya. Klimaks. Nah, yang di sini tadi kan ada penyelesaian ini tadi ya. Kalau klimaks ini penyelesaiannya enggak seperti ini, tapi penyelesaiannya ada pada resolusi ini. Jadi gampangannya klimaks itu adalah konflik besar, sedangkan resolusi itu adalah penyelesaian besar, gitu. Makanya gitu ya. Ini konflik memuncak sampai stres, gitu. Terus penyelesaian. Nah ini. Ini mirip dengan teks narasi. Ya. Kalau teks narasi bedanya ada abstrak sama kode. Nah,
Ustaz lift. Iya Ustaz lift. Udah. Aku terlempar ya. Iya Ustaz. Ya Ustaz. Iya Ustaz. Oke. Kuat. Share screen ya. Ada yang sudah pernah lihat ini? Belum Ustaz. Belum Mus. Jadi ini pengenalannya ya. Ada anak miskin yang suka dibully. Pengenalan tokoh. Anak tukang baja. Anak tukang baja tapi penampilannya resik. Jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Ya, bosan hidup miskin tadi itu ya. Ada gambaran harapan di situ kan ya. Bosan hidup miskin kan berarti ada gambaran harapan dia tuh pengen kaya. Dia pengen punya apa yang dipunyai teman-temannya. Jeng-jeng. Iya. Ini sudah konflik ini. Sudah masuk konflik-konflik ini. Temennya kok jahat-jahat ya. Nah, itu bilang. Impiannya bapaknya itu cuma pengen menyenangkan anaknya aja sih. Kumpulkan uang. Anaknya pengen apa dibeliin. Tapi nggak punya uang. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Ini apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Bapak beli nasi, makan dulu. Ih, Astagfirullahaladzim. dari ulang tahun anaknya. Berangkat, Nak?
pengen anaknya dibelikan semua tadi itu buat hadiah ulang tahun. Ya, kok terbawa emosi aku. Ya, jadi ceritanya tadi itu bapaknya itu apa namanya menggadaikan bukan menggadaikan menjual barang-barangnya ya, menjual barang-barangnya. Terus kemudian dipakai untuk menambahi untuk membeli barang-barang yang diinginkan anaknya kayak HP, tas, gitu. Terus motor apa tadi motor metik gitu ya. Demi untuk mengabulkan keinginan anaknya. Nah, dari cerita ini bisa kita lihat apa namanya? Pertama pada bagian pengenalan ya. Jadi diperkenalkan tokoh ini adalah anak yang miskin, bapaknya itu seorang sopir bajai gitu ya. Terus kemudian pengen apa namanya? Karena sering dibully, pengen nggak miskin lagi gitu, pengen nggak miskin lagi. Akhirnya mengalami banyak konflik sering. Sampai akhirnya mengalami puncak ya. Mengalami puncaknya ketika konflik itu paling puncak yang mana kira-kira? Konflik puncaknya ini. Bapaknya meninggal. Iya, ketika bapaknya meninggal tadi itu. Jadi apa namanya? Kesedihan paling besar. Jadi ciri khas klimaks ya, ciri khas klimaks atau konflik puncak. Ciri khasnya itu ada kesedihan mendalam, ada depresi, ada keputusasaan, ada hilangnya harapan. Gimana bapaknya meninggal gitu. Terus kemudian ini tadi akhirnya akhir sedih. Karena emang tidak ditampakkan kalau bapaknya sembuh ya. Kemungkinan bapaknya meninggal tadi itu. Kemungkinan besar bapaknya meninggal.
Baik, itu insya Allah sedikit penjelasan mengenai struktur teks cerpen ya. Jadi yang namanya struktur teks cerpen itu istilah lain dari alur ya. Ini Ustaz jelaskan sekali lagi. Jadi pembahasan mengenai alur itu ada dua macam. Pembahasan mengenai alur itu ada dua macam. Pertama adalah berdasarkan susunan waktu, berdasarkan susunan waktu, maka biasanya yang dibahas itu adalah alur maju dan alur kilas balik. Alur kilas balik ya. Sebagian orang menyebut alur mundur ya. Sebagian orang menyebut alur mundur. Tapi Ustaz merasa istilah yang paling tepat itu alur kilas balik. Alur kilas balik. Karena memang yang terjadi itu kilas balik ya. Seperti yang video yang kalian lihat barusan kan. Ada kilas balik kan yang apa namanya gambarnya agak hitam putih itu kan kilas balik itu. Sedangkan kalau mundur itu kan berarti dari belakang apa namanya tertata urut ke depan, itu namanya mundur. Jadi yang ada itu adalah alur kilas balik. Misalnya begini, kalau alur maju ya, kalau maju misalnya, anak dibully teman, kemudian anak apa namanya memalingkan muka pada ayahnya. Anak membentak ayahnya. Apalagi ayah bekerja keras mencari uang. Nah, kalau alur maju itu urut ya. Ini misalnya urutan ya. Urutan ya. Ini peristiwa 1, peristiwa 2, ya. Peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, peristiwa 4 dan seterusnya. Ini kalau alur maju itu maju. Urut dari depan. Tapi kalau kelas balik ya. Kalau kelas balik ini bisa disisipkan ya, diambil satu ya. Diambil satu. Disisipkan di sini. Nah, ini namanya kelas balik. Dari adegan 1 ke adegan 3 terus balik ke adegan 2. Terus lompat lagi ke adegan keempat. Ini namanya kelas balik. Tapi kalau mundur itu seperti ini. Dibalik. Ya, susunannya benar-benar dibalik. Benar-benar dibalik. Nah, kalau sebuah cerita susunannya dibalik ya nggak bisa dinikmati. Karena itu di beberapa buku itu ada yang memakai istilah alur mundur. Tapi sebagian ada yang memakai istilah alur kilas balik. Dan menurut Ustadz kalau melihat hal yang seperti ini, istilah yang paling tepat adalah alur kilas balik. Bukan alur mundur. Jadi kalau alur itu dibahas mengenai apa namanya susunan waktunya, yaitu alur maju dan alur kilas balik. Jangan bahasan alur yang kedua adalah struktur tadi itu. Struktur susunan cerita. Ada pengenalan, terus kemudian lanjut ke komplikasi, terus lanjut ke penyelesaian. Jadi bahas tentang alur itu bahasanya ada dua ini. Nah, yang kita bahas hari ini tuh yang ini, yang strukturnya ini. Struktur susunan cerita ini kita bahas hari ini. Baik, itu insya Allah. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Us, Ya.
Anime itu masuk drama ya, Us? Atau masuk apa? Anime itu belum ini ya, belum dibahas. Belum dibahas dia itu masuk apa namanya? Sastra atau tidak. Tapi ini tadi Ustaz hanya menyampaikan berdasarkan karakternya, di situ ada tulisan. Di situ ada tulisan dan ada seni. Ya nanti suatu saat bisa dimasukkan dalam apa namanya? Jenis seperti itu. Jenis karya sastra, karena di situ ada tulisan. Jadi ini Ustaz sampaikan karena zaman kan berkembang ya. Suatu saat nanti mungkin kalian belajar di suatu hari nanti, boleh jadi pada waktu itu para ilmuwan itu sudah memasukkan itu. Jadi itu. Jadi kalau yang setahu sementara ini ya belum ada, belum masuk. Kalau di buku-buku itu yang karya seni itu yang ada ya puisi, prosa, sama drama itu saja. Jadi di sini Ustaz menambahkan satu hal itu sebagai prediksi. Sebagai prediksi karena boleh jadi zaman berkembang kan. Dan secara kenyataan memang kenyataannya ada ya karya tulis berupa itu, berupa komik dan itu ada seninya kan itu. Ya, kenyataannya ada. Tapi dalam keilmuan belum dimasukkan. Bisa dipahami ya? Iya, Us. Oke, kalau begitu insya Allah cukup itu dulu ya. Kita lanjutkan ke kuis.